Oke, shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu hasil dari pemanfaatan bioteknologi sederhana. Nah, kita tahu sendiri bahwa bioteknologi adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu barang dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang dapat digunakan di sini yaitu seperti jamur dan juga bakteri. Salah satu proses bioteknologi sederhana yang akan kita lakukan adalah melalui proses fermentasi. Kita tahu sendiri bahwa proses fermentasi adalah proses mengubah suatu karbohidrat menjadi alkohol dan juga asam amino ataupun karbon dioksida. Nah, salah satu makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi ini adalah tape. Banyak sekali macam-macam tape yang pernah kita makan tentunya. Yang pertama adalah tape ketan maupun juga dari tape singkong. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan tape singkong, yaitu dengan menggunakan proses peragian dengan bantuan organisme Saccharomyces cerevisiae. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat tape yaitu singkong, daun pisang, ragi tape, mangkuk berukuran besar, serta panci untuk menanak singkongnya. Nah, gimana? Kalian pasti udah penasaran kan cara bikin tapenya? Yuk lihat teman aku, Dika. Wah, Agnesta. Oke lah kalau begitu, siap Agnes. Oke teman-teman, yang pertama kita harus mengupas singkongnya terlebih dahulu, yaitu singkong dipisahkan dari kulitnya supaya kita dapat lanjut ke proses berikutnya. Setelah singkong dikupas, sekarang waktunya singkong kita cuci hingga bersih. Singkong dicuci hingga bersih sampai tidak menyisakan bekas tanah yang menempel pada singkong pada waktu dikupas. Seperti ini. Proses pencucian singkong seperti yang saya bilang sampai air berwarna jernih seperti ini. Singkong benar-benar bersih, putih, dan siap untuk melewati proses selanjutnya. Setelah itu, siapkan panci yang sudah berisi air. Nah, buat teman-teman tidak usah airnya diisi hingga penuh. Isinya hanya sebatas yang bagian bawah, kalau di sini bisa dilihat di sininya. Agar apa? Agar nanti pancinya dapat dimasukkan saringan. Saringan ini. Seperti ini. Setelah pancinya sudah siap, ini pancinya sudah dimasukkan saringan ya. Saringannya berfungsi untuk mengkukus singkongnya nanti. Nah, ada dua cara buat mengkukus singkong. Yang pertama, caranya air lalu dimasukkan saringan, lalu dimasukkan singkong menjadi satu. Tetapi ada cara yang kedua, yaitu air direbus dulu hingga mendidih, lalu dimasukkan singkongnya. Nah, dua cara ini bisa teman-teman pilih. Nah, tapi aku ini memakai cara yang pertama, yaitu memasukkan semuanya langsung. Oke, waktunya memasukkan singkong ke dalam kukusan. Pastikan waktu kalian memasukkan tangan kalian sudah bersih ya, karena sudah cuci tangan. Waktunya mengkukus. Sekarang kita sudah memasuki proses pengkukusan. Proses pengkukusan ini kurang lebih memakan waktu 30 menit. Nah, jika nanti sudah lunak singkongnya, berarti singkong sudah siap memasuki proses berikutnya. Nanti teman-teman bisa cek apakah singkongnya sudah lunak atau belum. Lihat, apinya harus besar ya, supaya cepat matang dan siap untuk memasuki proses selanjutnya. Sekarang pancinya sudah ditutup dan kita tunggu 30 menit kemudian. Setelah kita haluskan raginya seperti ini, kemudian ada baiknya kita jemur di bawah sinar matahari beberapa menit saja dengan tujuan mempercepat proses pematangan tape pada saat fermentasi. Setelah 30 menit kemudian, ini tampilan singkong yang sudah dikukus. Setelah itu, kita pindahkan singkong ke plastik yang sudah disiapkan. Ya, buat teman-teman, ini plastiknya
sudah bersih ya, jadi sudah dibersihkan. Kita pindahkan singkong ke sini dengan tujuan supaya singkong cepat dingin dan setelah itu masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu peragian. Setelah dijemur raginya, mari kita siapkan ragi dan saringan untuk ditaburkan ke atas dan menyelimuti bagian singkong. Kita juga harus membolak-balikan singkong dengan tujuan semua sisi singkong diselimuti oleh ragi agar raginya rata. Pastikan semua ragi menyelimuti sisi singkong, tetapi jangan sampai hancur ya singkongnya. Selanjutnya ini waktu untuk mengemas singkong ke dalam baskom yang nantinya akan dilapisi oleh daun. Ini untuk proses fermentasinya. Oke, buat teman-teman semua, ini baskomnya sudah dilapisi oleh daun pisang dengan melingkar. Ini tradisi Jawa ya, jadi biar sedap. Nah, selanjutnya kita masukkan singkong tadi yang sudah diberi ragi ke dalam baskom yang sudah dilapisi oleh daun pisang. Nah, kita masukkan satu persatu singkong ke dalam seperti ini. Dan hati-hati jangan sampai remuk singkongnya. Seperti ini tampilannya. Cantik kan? Selanjutnya kita akan tutup baskom yang sudah dilapisi ini seperti ini. Kita tutup seperti ini. Tetapi diusahakan rapat ya teman-teman. Jangan sampai ada udara yang masuk. Jika nanti ada udara yang masuk, akan mengganggu proses fermentasi tape. Jika sudah tertutup rapat seperti ini, kita lihat ini sudah tertutup rapat ya. Kita akan mengaitkan antar sisi seperti ini dengan lidi yang sudah dipotong kecil-kecil untuk mengaitkan. Oke teman-teman, jadi tampilannya seperti ini. Setelah semua sisi diberi lidi yang sudah dipotong kecil guna mengaitkan. Jadi semuanya sudah tertutup rapat. Dan ini nanti proses fermentasinya akan disimpan kurang lebih 2 hari untuk menuju proses pematangan. Oke teman-teman, nanti kalau ini udah matang, aku bakal bagi buat GB setengah. Nanti aku bakal pak-pakin di Tupperware. Aku kirim ke Salatiga. Jadi GB bisa mengkonsumsinya atau juga bisa dikreasikan dengan berbagai macam masakan. Hai teman-teman, kalau kalian tadi udah melihat cara bagaimana membuat tape, sekarang kita akan membuat tape itu lebih bernilai ekonomi. Caranya gimana? Kali ini kita akan membuat rondo royal. Nah teman-teman, supaya tidak lupa kita ulangi lagi ya. Apa aja sih bahan-bahannya? Ada tepung, gula, garam, vanili, air, dan jangan lupa tape. Nah, kita langsung buat aja yuk rondo royalnya. Teman-teman, kali ini saya akan membuat rondo royal. Yang pertama, caranya kita kupas dulu sumbu yang ada di tape singkong. Kita bersihkan. Kemudian setelah tape singkongnya bersih, kita masukkan ke dalam baskom untuk kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Setelah kita masukkan tape ke dalam tempat adonan, kita masukkan tepung terigu yang telah kita sediakan ke dalam adonan. Setelah itu, jangan lupa kita tambahkan sedikit garam dan vanili. Setelah itu, jangan lupa kita tambahkan juga gula. Setelah kita masukkan gula, kita tambahkan air kira-kira setengah gelas. Airnya tidak perlu banyak-banyak. Nah, setelah kita masukkan semua bahannya ke dalam tempat adonan, kita campur jadikan satu. Cara mencampurnya ini kita biasa sebut dengan diuleni. Setelah adonan sudah dicampur, kita siapkan wajan dan juga minyak yang telah dipanaskan untuk menggoreng adonan. Nah teman-teman, setelah minyaknya panas, lalu kita akan menggoreng adonannya.
udah mulai menguning, kita balik adonan rondo royalnya supaya matangnya merata. Teman-teman, jika warnanya sudah menguning kecoklatan, kita bisa angkat karena itu tandanya rondo royal kita sudah matang. Kita tiriskan. Teman-teman, sekarang rondo royalnya sudah jadi. Kita bisa membeli ini untuk di pasaran biasanya kira-kira 500 sampai 1.000 rupiah. Rasanya enak loh, selamat mencoba ya. Wow, enak banget kan kelihatannya. Ayo, siapa yang mau? Buat teman-teman yang penasaran, di mana sih kita bisa menemukan rondo royal? Nah, rondo royal itu kita bisa menemukan di daerah Jawa. Mungkin di daerah kalian juga ada, namun dengan nama yang berbeda. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan dan menyediakan segala sesuatu di bumi ini untuk diusahakan oleh manusia menjadi suatu hal yang bermanfaat. Maka dari itu, dengan akal budi yang telah Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita dapat mengusahakan potensi alam dengan baik menjadi sebuah inovasi baru, bukan malah merusaknya. Inovasi-inovasi baru tersebut seperti halnya penemuan tape, seharusnya dapat menjadi berkat buat sesama kita.